Baiklah para siswa, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Siswa sekalian, kita mulai pelajaran kita dengan sistem pada tumbuhan. Nah, tumbuhan itu dia mampu membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Nanti akan dibahas sampai sini. Tapi yang kita bahas adalah struktur tumbuhan. Bahwa tumbuhan itu terdiri dari akar, batang, dan daun. Ya. Ada akar, batang, dan daun. Akan kita bahas satu-satu. Organ pada tumbuhan terdiri dari akar, batang, dan daun, bunga, dan buah, termasuk dalamnya ada biji. Fungsi akar terutama adalah untuk menyerap air dan zat-zat hara dalam tanah, memperkokoh berdirinya batang. Pada tumbuhan tertentu digunakan untuk menyimpan cadangan makanan, bahkan sebagai alat perkembangbiakan vegetatif untuk berkembang biak pada tumbuhan tertentu. Kemudian tempat melekatkan tubuh tumbuhan pada tanah atau substrat tempatnya sehingga dia bisa hidup. Sistem perakaran pada tumbuhan ada 3, yaitu akar tunggang, akar serabut. Nah, ini bedanya akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang terdiri atas sebuah akar besar dengan beberapa cabang dan ranting akar. Akar berasal dari perkembangan akar primer biji yang berkecambah. Perakaran tunggang terdapat pada tumbuhan dikotil. Dikotil artinya tumbuhan yang bijinya bisa dibelah, atau tumbuhan berkeping 2 seperti kacang. Biji kacang itu bijinya bisa dibelah, maka disebut kacang dikotil. Ya. Sistem perakaran serabut terdiri atas jumlah akar kecil ramping yang kesemuanya memiliki ukuran yang sama. Sistem perakaran serabut terbentuk pada waktu akar primer membentuk cabang yang sebanyak-banyaknya. Cabang tidak menjadi besar dan akar primer selanjutnya mengecil. Tipe perakaran tersebut terdapat pada tanaman monokotil. Apa artinya tumbuhan monokotil? Artinya bahwa bijinya tidak bisa dibelah. Contohnya jagung, padi. Jagung, biji padi, biji jagung tidak bisa dibelah, maka digolongkan monokotil. Nah, ini bentuknya. Tadi kalau akar tunggang, nah ini akar tunggang. Dari pokoknya dia keluar cabang-cabang dan batangnya besar-besar. Ya. Besar-besar dari pokoknya. Tapi kalau akar serabut ini keluar hampir sama, berbentuk serabut semua dari pokoknya, seperti benang-benang serabut, ya, seperti berambut. Kalau bilang kokohnya lebih kokoh tunggang, kalau serabut biasanya kurang kokoh untuk menopang tumbuhannya, ya. Golongan tumbuhan ciri khas ini Bryophyta, tumbuhan lumut, akarnya disebut rhizoid. Kalau tumbuhan paku, akarnya akar serabut, xilem dan phloem bertipe konsentris. Xilem terdapat di tengah dikelilingi phloem. Untuk Gymnospermae, tumbuhan bijinya terbuka, akarnya tunggang. Semua Gymnospermae tunggang. Angiospermae, tumbuhan biji tertutup, ada 2, monokotil dan dikotil. Monokotil akarnya serabut, mempunyai endodermis, perisikel, tetapi tidak berkambium. Nah, ini pada monokotil yang harus digarisbawahi tidak berkambium. Sedangkan pada dikotil akarnya akar tunggang, mempunyai endodermis, ya, perisikel dan kambium. Ini bedanya, ada kambiumnya. Yang ketiga adalah sistem perakaran adventif. Kalau tadi tunggang, serabut, yang ketiga adventif, merupakan akar yang tumbuh dari setiap bagian tubuh tanaman dan bukan akar primer.
Misalnya akar yang keluar dari umbi batang, akar yang keluar dari batang cangkokan. Nah, yang keluar dari batang cangkokan namanya akar adventif. Struktur akar dari luar ke dalam, pertama adalah epidermis, terdiri atas lapis sel dan tersusun rapat tanpa rongga sel. Sel epidermis berdinding tipis. Sel epidermis yang dekat ujung akar mempunyai berupa bulu akar untuk memperluas bidang penyerapan. Jadi bulu akar pada epidermis berfungsi sebagai penyerap air, pelindung dan penerus air ke bagian dalam akar. Jadi epidermis itu lapisan dinding terluar dari akar, dia penerus air ke bagian dalam akar. Dan epidermis tentunya untuk melindungi sel-sel bagian dalamnya. Nah, ini seperti ini. Urutan dari luar ini sel-sel epidermis. Sel epidermis ini melindungi jaringan sel yang ada bagian dalamnya. Kemudian epidermis ini ada yang memanjang membentuk rambut akar. Fungsinya untuk memperluas bidang penyerapan air. Epidermis ini selain untuk meneruskan menyerap air juga untuk melindungi sel bagian dalamnya. Setelah epidermis adalah yang warna kuning ini namanya korteks. Terdiri dari sel-sel yang mempunyai rongga-rongga yang lebih luas. Korteks ini selnya berubah menjadi sel parenkim namanya. Nah, yang tempat yang berongga ini biasanya digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi apa fungsi korteks parenkim? Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Setelah korteks ini yang warna ungu, ini namanya endodermis. Endodermis ini fungsinya mengatur masuknya air dari luar dari epidermis ke korteks kemudian sampai endodermis. Nah, diatur. Zat-zat yang berguna boleh masuk ke silinder pusat. Ini warna biru dan warna merah ini silinder pusat. Ya. Kemudian ini ada perisikel. Perisikel itu lapisan yang menempel pada endodermis, sama fungsinya untuk mengatur pergerakan air. Jadi air yang masuk yang berguna bagi tumbuhan disilahkan masuk. Yang tidak berguna diblokir di daerah endodermis ini. Ini terdiri dari selapis sel yang dilapisi juga dengan perisikel. Yang disebut silinder pusat yang bagian tengah ini, yang terdiri yang warna biru ini namanya floem, yang paling tengah ini namanya silim. Floem adalah fungsinya mengangkut zat makanan ini berupa pipa-pipa halus berupa pipa rambut. Ini lubang-lubangnya, lubang-lubang pipa. Nah, pipa ini fungsinya untuk mengalirkan zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan termasuk ke bagian akar. Terkadang bisa disimpan di bagian korteks hasil fotosintesis. Maka korteks sebagai menyimpan cadangan makanan. Yang warna merah ini adalah pipa silim. Pipa silim ini banyak ribuan di sini. Fungsinya untuk mengangkut air dan garam-garam mineral yang diserap dari bulu akar atau akar naik ke atas ke batang kemudian ke daun. Jadi mengalirkan pipa yang warna merah ini menyalurkan dan mengalirkan air ke daun. Fungsinya mengalirkan air ke daun. Nah, bagaimana air ini bisa naik ke daun? Itu ada faktor-faktor. Satu, karena adanya daya hisap akar, daya tekan akar, seolah-olah akar ini menekan air ke atas. Daya kapilaritas silim. Kapilaritas itu artinya pipa yang segede rambut yang bisa nyedot dengan sendirinya, naikkan air dengan sendirinya ke atas, maka disebut dengan daya kapilaritas. Kemudian daya hisap daun, kemudian penguapan yang ada di daun, itu yang menyebabkan air bisa naik ke atas meskipun tidak ada pompanya. Tadi epidermis sudah, kemudian korteks, endodermis, stele, aslitele, endodermis tadi sudah dijelaskan.
Nanti tinggal dibaca lagi. Di dalam silinder pusat ini ada stele, terdiri dari perisikkel, xilem, floem, ya. Stele ini terletak di dalam endodermis. Nama stele itu ini, stele itu atau namanya silinder pusat. Silinder pusat itu isinya perisikkel, xilem, dan floem. Dan terdapat juga kambium, ya, kambium. Kita lanjutkan. Nah, ini akar. Jadi pada akar ini ada zona-zona, namanya ada zona meristem apikal. Di sini selnya yang selalu membelah sehingga membuat akar ini menjadi panjang, dan panjang. Dan untuk menembus tanah maka harus ada tudung ini yang selalu licin berlendir untuk melindungi lapisan meristem untuk menembus tanah. Nah, disinilah yang di apikal ini namanya zona pembelahan. Zona pembelahan ada di sini. Di zona pembelahan inilah yang menyebabkan akarnya memanjang, mencari air dan mencari makanan. Setelah memanjang, kemudian sel-selnya itu zona pemanjangan. Nah, zona pemanjangan sel. Setelah pemanjangan sel terjadi, kemudian terdapat zona diferensiasi. Nah, ini zona diferensiasi ini berubah fungsi. Ada yang berubah menjadi epidermis, ada yang berubah menjadi bulu-bulu akar, dan seterusnya. Yang disebut ini ada di bagian korteks. Nah, ini silinder pusatnya, epidermis, rambut-rambut akar. Tadi sudah, ini adalah struktur akar serabut dan akar tunggang. Nah, ternyata akar pun juga fungsinya tadi disebutkan sebagai alat menyimpan cadangan makanan, contohnya pada singkong. Nah, singkong ini akarnya berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan hasil fotosintesis. Fungsi akar yang lain sebagai akar napas pada tumbuhan yang di pantai atau tumbuhan bakau yang ada di pantai atau tumbuhan beringin yang akarnya menjuntai ke bawah, itu fungsinya untuk bernapas, ya. Ini akar-akar napas yang menonjol yang muncul di permukaan air. Batang, fungsi batang sebagai alat transportasi zat makanan dari akar ke daun. Kemudian alat perkembangbiakan vegetatif, ada tumbuhan tertentu batangnya untuk berkembang biak secara vegetatif. Ada juga yang untuk menyimpan cadangan makanan seperti pada tebu dan pada kentang, ini batangnya untuk menyimpan cadangan makanan. Ada juga dan fungsi batang sebagai tempat tumbuhnya daun, cabang untuk bercabang-cabang. Dan ada yang bunganya juga muncul dari batang tersebut. Struktur batang dari luar ke dalam ada epidermis, sama kayak akar, ada korteks, ada endodermis, dan ada stele atau silinder pusat, sama dengan yang tadi disebutkan. Nah, ini contoh batang modifikasi sebagai alat penyimpan makanan. Ini misalkan pada tebu. Pada tebu ini bagian batangnya untuk menyimpan cadangan makanan, ya. Dan untuk berkembang biak, karena di sini ada buku-buku atau tunas. Nah, tunas atau buku yang ada di ruas-ruas ini akan, kalau ini dipotong dipisahkan menjadi anak-anak tebu atau makhluk hidup baru. Nah, yang ini pada kentang. Pada kentang ini batangnya juga untuk menyimpan cadangan. Ini amilum. Amilum itu adalah tepung. Ini adalah sel-sel penyimpanan. Sel-sel penyimpanan ini ditampung untuk menampung amilum atau tepung hasil fotosintesis dari kentang-kentang tersebut. Nah, sehingga akar kentang melembung menjadi umbi, namanya umbi batang. Terus sama yang kedua lagi pada lengkuas. Nah, ini lengkuas. Sama fungsinya sebagai akar dan juga sebagai menyimpan cadangan makanan. Karena ini sifatnya batang, maka pada ruas-ruasnya ini muncul tunas-tunas. Ini adalah tunas calon makhluk hidup baru, ya. Contohnya rimpang pada kunyit, kentang, dan pada tebu. Batang yang berubah fungsi menjadi alat penyimpan cadangan makanan.
Struktur batang tadi sudah epidermis, fungsinya untuk melindungi jaringan yang di dalamnya, kalau batang. Korteks sebagai tempat cadangan makanan tadi pada tebu, pada kentang. Floem sama, menyalurkan zat makanan hasil fotosintesis. Nah, yang warna biru ini adalah floem. Floem itu suatu pipa, yakni lubang-lubangnya. Jadi ini kumpulan dari pipa-pipa tapi bergelombol membentuk berkas, namanya berkas floem. Makanan dari atas diturunkan ke bawah, kemudian simpan sebagian di bagian korteks ini. Terus kemudian yang warna merah ini adalah xilem. Ini sambungan dari akar. Sama, xilem itu sebenarnya adalah pipa-pipa. Ini pipa-pipanya yang terbelah. Pipa-pipa terbelah dari xilem. Ini pipa-pipa terbelah dari floem. Jadi xilem dengan floem itu selalu berpasangan. Kalau ini lubang dari xilem. Dari disinilah air akan mengalir. Fungsi xilem adalah mengalirkan air dari akar ke daun. Maka di sini nanti akan naik itu air akan muncul dari lubang-lubang pipa xilem ini. Jadi kalau kalian dengar xilem, bayangannya adalah pipa-pipa pengangkut air. Kalau floem adalah pipa-pipa pengangkut zat makanan hasil fotosintesis. Sedangkan pada tumbuhan dikotil antara xilem dan floem ini ada kambium, namanya kambium vasikuler. Nah, di tengah-tengahnya dijepit. Antara floem dan xilem ada kambium, namanya kambium vasikuler. Nah, apa fungsi kambium ini? Kambium ini fungsinya adalah membuat floem baru ke arah luar. Ini karena di tengah-tengah, ke arah luar membentuk floem baru, tetapi ke arah dalam membentuk xilem baru. Nah, ini kegiatan kambium ini akan aktif terutama kalau musim hujan ketika air melimpah. Maka dia giat membuat pipa-pipa baru, ke arah luar membentuk floem baru, ke arah dalam membentuk xilem baru. Akibatnya karena ini terbentuk pipa-pipa baru, maka batangnya ini akan menjadi membesar. Jadi batang tumbuhan dikotil bisa membesar ke samping. Waktu dari kecambah, waktu masih kecambah 1 minggu mungkin hanya sebesar kelingking. Tapi setelah setahun atau 2 tahun sudah sebesar badan kita batangnya ini. Mengapa? Karena ada pembentukan reproduksi pembuatan xilem dan floem, sel-sel xilem dan floem ini. Jadi tumbuhan dikotil bisa membesar ke samping akibat dari olah kambium ini. Nah, kegiatan kambium ini akan bersemangat membuat xilem dan floem pada waktu musim hujan, sehingga di dalam batang tumbuhan dikotil ada berkas lingkaran-lingkaran bekas kegiatan kambium. Pada waktu musim hujan dan musim kemarau, lingkaran-lingkaran itu disebut dengan lingkaran tahun. Apa itu lingkaran tahun? Lingkaran tahun adalah lingkaran bekas kegiatan kambium membuat xilem dan floem untuk pertumbuhan, jadi membuat xilem dan floem di musim hujan dan musim kemarau. Pada waktu musim hujan, lingkaran yang terbentuk lebih lebar hasil kerjanya. Di musim kemarau, karena sedikit air, maka hasil kerjanya menjadi sempit. Nah, nanti akan dihitung sehingga lingkaran ada lingkaran besar dan lingkaran kecil. Lingkaran besar itu artinya di musim hujan, lingkaran-lingkaran kecil itu artinya di musim kemarau. Sehingga lingkaran tahun 1 tahun itu ada 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kalau terdapat 2 lingkaran besar dan kecil berarti umur tumbuhan 1 tahun. Kalau ada 4 besar kecil berarti umur tumbuhan itu 2 tahun. Sehingga lingkaran tahun bisa digunakan untuk menghitung umur tumbuhan. Ciri-ciri batang. Nah, batang ini kita fokus pada monokotil dan dikotil aja. Pada monokotil tidak berkambium, mempunyai batang endodermis dan perisikal.
Karena tidak berkambium, tumbuhan batang monokotil tidak membesar ke samping. Contohnya tebu. Tebu itu dipelihara 10 tahun ya gedenya segitu saja. Atau bambu. Bambu itu yang hidup 10 tahun atau 20 tahun ya segitu-segitu saja, nggak akan tumbuh. Tapi beda pada tumbuhan dikotil. Pada tumbuhan dikotil karena batangnya ada kambium, maka semakin umurnya panjang maka diameternya semakin besar, ya, semakin besar. Jadi mengapa dikutil batangnya bisa membesar? Karena ada kambium. Apa fungsi kambium? Ke arah luar membuat phloem baru, ke arah dalam membuat xilem baru. Nah, ini contoh. Ini adalah gambar ciri-ciri dari tumbuhan monokotil. Kamu lihat monokotil, batangnya lurus. Ini contohnya pada bambu. Ini sudah besar maksimal, nggak bisa membesar lagi, ya. Dia besarnya tumbuh memanjang ke atas, ke samping sudah nggak bisa. Mengapa? Karena tidak memiliki kambium. Nah, cirinya dia lurus, tidak bercabang, kemudian berruas-ruas, ada ruas-ruasnya atau buku-bukunya, ya. Sedangkan pada tumbuhan dikotil ini tumpah batangnya besar dan bercabang-cabang. Mengapa? Karena di dalam batangnya ini antara xilem dan phloemnya terdapat kambium fasikular yang untuk membuat xilem dan phloem. Nah, ini ada tabel yang batang berubah fungsi menjadi alat bermacam-macam alat. Contohnya kentang. Kalau kentang ini bentuknya sebagai umbi. Fungsi modifikasi batang menyimpan cadangan makanan dan alat berkembang biak. Mengapa? Karena dari permukaan kentang itu akan tumbuh tunas baru, tunas vegetatif, dan itu akan menjadi makhluk hidup baru. Satu. Yang kedua apa? Jahe, misalkan. Bentuk strukturnya berupa rimpang, sama isinya menyimpan cadangan makanan dan untuk vegetatif. Contoh yang lain adalah tebu. Bentuk struktur batangnya menggembung batangnya. Fungsinya untuk menyimpan cadangan dan juga untuk perkembangbiakan vegetatif. Silakan sebutkan 3 lagi yang fungsinya seperti kentang, umbi, tebu, dan lain-lain. Daun. Fungsi utama daun adalah tempat berlangsungnya fotosintesis. Kemudian daun juga tempat menyimpan bahan makanan hasil fotosintesis. Jadi hasil fotosintesis bisa disimpan di akar menjadi umbi akar pada singkong misalkan. Bisa di batang, contohnya pada kentang dan tebu, dan ada juga yang disimpan di daun. Sehingga kalau ada hewan makan daun, itu berarti dia mengambil makanan hasil fotosintesis. Pada tumbuhan tertentu sebagai alat reproduksi vegetatif. Pada tumbuhan cocor bebek, dia beranaknya lewat daun. Di daunnya ini tumbuh tunas-tunas, kemudian tunas itu menjadi makhluk baru. Jadi fungsi daun. Kemudian daun juga sebagai alat penguapan. Jadi kalau kelebihan air, maka kelebihan air akan dibuang penguapannya lewat permukaan daun. Respirasi, evaporasi artinya penguapan permukaan daun. Respirasi artinya pernapasan, keluar masuknya gas oksigen dan karbon dioksida melalui lubang, yang lubangnya itu disebut dengan nama stomata. Stomata adalah lubang untuk respirasi dan juga lubang untuk evaporasi. Yang keenam, daun itu mampu menyerap energi cahaya matahari yang dirubah untuk menjadi proses fotosintesis. Struktur daun sama, ada epidermis, ada mesofil. Mesofil itu daging daun, ada ikatan pembuluh. Nah, ini seperti ini strukturnya. Struktur daun ini, daun dilihat dengan menggunakan mikroskop yang perbesarannya sangat besar. Bagian paling atas ini disebut lapisan kutikula.
Ini merupakan lapisan lilin. Dan kadang-kadang ada duri-duri yang keluar pada lapisan kutikula ini. Kemudian satu selapis sel yang kuat dan tebal namanya epidermis atas. Epidermis atas ini gunanya melindungi sel-sel atau jaringan yang ada di bawahnya. Di bawah juga ada epidermis bawah, fungsinya melindungi jaringan yang ada di atasnya atau dinding. Ini dinding pelindung, ada atas ada bawah. Nah, di bawah epidermis atas ada jaringan tiang. Mengapa disebut jaringan tiang? Karena bentuknya seperti tiang, atau orang nyebutnya jaringan pager karena susunannya seperti pager. Ada juga nyebut jaringan palisade. Jadi ini disebut jaringan tiang, jaringan pagar, juga disebut jaringan palisade. Mengapa disebut jaringan? Jaringan adalah kumpulan sel-sel yang bentuknya sama dan sejenis. Inilah namanya jaringan palisade. Apa fungsinya utama? Fungsi utamanya adalah untuk fotosintesis. Karena di dalam sel jaringan tiang ini banyak mengandung klorofil. Ya. Di mana klorofil fungsinya untuk fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Membuat makanannya sendiri. Nah, di sini namanya jaringan spon atau jaringan bunga karang. Di sini rongga antar selnya banyak rongga udara-udara. Di sini juga banyak mengandung klorofil, sehingga ini yang berwarna hijau ini mengandung klorofil. Berarti pada jaringan spon ini atau jaringan bunga karang ini fungsinya juga untuk berfotosintesis. Jadi kalau ditanya pada daun di manakah tempat terjadinya fotosintesis? Fotosintesis berlangsung di jaringan tiang atau jaringan pagar atau jaringan palisade dan di jaringan spon. Ini namanya jaringan spon. Nah, kalau kalian melihat daun mempunyai urat-urat daun. Yang disebut urat daun itu ini. Kalau dilihat diperbesar, urat daun atau tulang daun itu sebenarnya berupa pipa. Dalam pipa ini masih ada pipa lagi, ada dua macam. Berarti ini ada pipa di dalam pipa. Pipa yang besar namanya tulang daun, itu berisi pipa silim yang warna merah ini dan pipa floim. Ya. Pipa tulang daun yang besar itu disebut dengan berkas pembuluh angkut. Mengapa angkut? Gunanya untuk ngangkuti. Jadi tulang-tulang daun atau urat-urat daun itu sebenarnya adalah merupakan pipa-pipa untuk ngangkutin. Ngangkutin apa? Kalau silim adalah ngangkut air dan garam-garam mineral. Kalau floem adalah mengangkut zat makanan hasil fotosintesis. Ya. Yang silim ini mengeluarkan air diberikan kepada sel spon. Mengalir air diberikan kepada sel jaringan palisade, digunakan untuk mengolah, untuk memasak, membuat makanan. Makanan yang sudah jadi namanya glukosa atau tepung atau karbohidrat akan masuk lewat pipa ini, diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan yang memerlukan, mulai dari akar, batang, daun sampai bunga memerlukan zat makanan. Makanannya itu dibuat di dalam sel palisade dan jaringan spon. Masuk ke warna biru ini akan beredar ke seluruh bagian sel. Kalau yang merah ini menyetor air ke ini pamnya. Terus di sini ada stomata bagian bawah mulut daun yang tadi dijelaskan untuk pernapasan dan untuk penguapan. Kalau lapisan lilin ini justru gunanya untuk mengurangi penguapan air. Supaya air yang ada di dalam daun tidak habis, maka dilapisi dengan zat lilin dan pelindung supaya airnya tidak keluar. Ya, itu fungsi dari kutikula. Kita lanjutkan fungsi bagian daun tadi sudah dijelaskan, nanti tinggal dibaca. Nah, ini stomata. Stomata tempat keluar masuknya CO2 dan H2O. Ini stomata yang lubang membuka.
keluar masuk O2 dan CO2. Nah ini air. Nah ini air yang keluar dari pembuluh silim. Ini air keluar diberikan kepada jaringan palisade, diberikan pada bunga karang untuk proses fotosintesis. Fotosintesis memerlukan cahaya matahari, memerlukan CO2 masuk melewati lubang stomata. Ya. Nah ini ada ciri daun dikutil berkeping 1 dan monokutil berkeping 1 dan dikutil berkeping 2. Dikutil berkeping 2, monokutil berkeping 2. Cirinya apa? Daun berkeping 1 berbentuk pita seperti daun padi, daun kelapa, daun tebu, panjang bentuk daunnya dengan susunan tulang daun sejajar. Sedangkan pada dikutil susunan bentuknya oval atau menjari. Oval, menjari. Tulang-tulang daunnya menyirip seperti sirip ikan atau menjari. Nah, ini bentuk dan susunan tulang daun pada tumbuhan yang berbeda. Ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini adalah urat-urat daun pada tumbuhan monokutil. Ini adalah tulang daunnya. Tadi yang isinya di dalamnya ada pipa silem dan loem. Ini masih ada urat-urat daun yang sejajar. Ini urat daun yang lurus, ini sejajar. Ini ciri dari urat daun tumbuhan monokutil. Sedangkan pada dikutil ini tulang daunnya menyirip. Nah, menyirip kiri kanan, nyirip kiri kanan, nyirip kiri kanan. Nah, ini juga menyirip ke kiri kanan. Dan bentuk daunnya ada yang menjari. Ini contohnya misalkan daun pepaya misalnya. Nah, kamu tadi sudah tahu yang namanya berkas pembuluh pengangkut yang mana. Ini berkas pembuluh pengangkut yang ini, yang disebut tulang-tulang daun. Nah, tulang-tulang daun urat daun ini bercabang-cabang ke seluruh bagian daun. Kamu bayangkan bahwa di dalam urat daun ini ada dua pipa apa saja tadi? Yaitu pipa silem dan pipa phloem. Nah, ini di dalamnya ada pipa silem, ada pipa phloem. Pipa silem, phloem ini mengantarkan air. Kalau yang silem, kalau phloem mengambil zat makanan dari hasil peristiwa hasil fotosintesis. Nah, apakah kaktus punya daun? Ternyata kaktus tidak punya daun, tetapi batangnya berwarna hijau. Nah, batangnya yang berwarna hijau lah ini sekaligus sebagai alat untuk membuat makanan atau tempat proses fotosintesis. Pada kaktus tidak punya daun, batangnya yang bertugas untuk membuat makanan. Nah, yang berduri-duri ini tujuannya untuk mengurangi penguapan air. Biasanya kalau kaktus hidupnya di padang pasir kekurangan air, supaya dia bisa bertahan, maka permukaannya dilapisi dengan lilin mengkilap sehingga airnya tidak bisa keluar, dan ada ini duri-durinya. Ini juga untuk menangkap embun supaya embunnya tertangkap di sini dan masuk ke dalam tumbuhan. Ya, ini cara beradaptasi sehingga dia bisa bertahan tempat yang kering. Bunga sebagai alat kelamin, alat reproduksi tumbuhan. Karena di dalam bunga ini ada alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Ya. Berdasarkan alat kelamin itu, keberadaan alat kelamin, maka bunga dibedakan menjadi bunga lengkap atau bunga sempurna. Apa artinya bunga lengkap sempurna? Jika dalam satu bunga ada alat kelamin jantannya dan ada alat kelamin betinanya. Bunga tidak lengkap jika salah satunya tidak ada, sehingga bunga itu hanya terdapat benang sari saja, disebut bunga jantan, dan atau hanya terdapat putik saja, disebut bunga betina. Nah, ini berdasarkan kelengkapan alat alat kelamin bunga di bunga biseksual. Bi itu artinya dua
dua berarti bunga jantan dan bunga betina. Mengapa disebut bunga jantan? Karena hanya terdapat benang sari saja. Bunga betina terdapat putik saja. Kemudian uniseksual. Atau kebalik keterangannya, biseksual artinya mempunyai dua alat kelamin yang disebut dengan bunga lengkap tadi itu. Jadi biseksual itu mempunyai dua macam alat kelamin, berarti punya benang sari dan putik. Kalau uniseksual berarti hanya memiliki salah satunya saja. Dia memiliki benang sari saja atau putik saja. Maka yang punya benang sari saja disebut bunga jantan. Yang punya putik saja disebut bunga betina. Nah, ini bagian-bagian bunga. Ada tangkai. Apa fungsi tangkai? Fungsi tangkai ya untuk melekat pada ranting atau pada batang. Kelopak ini fungsinya melindungi bunga, melindungi mahkota yang warna pink ini. Bukan pink, ini warna apa? Orange ya. Warna orange ini sebelum belum mekar, ketika belum mekar dilindungi oleh kelopak ini. Mahkota ini warna-warni, ada yang merah, kuning, biru, hijau. Ini fungsinya untuk menarik serangga supaya serangga datang mengunjungi bunga ini. Karena juga di sini sediakan di bawah ini ada kelenjar madu. Jadi serangga itu dikasih madu. Serangga datanglah, tak kasih madu. Tujuannya apa serangga datang ke sini? Adalah untuk membantu proses penyerbukan. Ya. Karena di sini ada dua alat kelamin. Alat kelamin jantannya namanya benang sari, menghasilkan sel kelamin jantan atau sperma. Sedangkan yang betinanya disebut putik. Yang disebut putik ini dari atas ke bawah ini adalah putik. Inilah alat kelamin betinanya tumbuhan. Putiknya terdiri dari kepala putik, tangkai putik, bakal buah, dan bakal biji. Bakal buah ini yang akan menjadi buah. Kalau kita makan buah mangga, tadinya adalah bagian putik yang menggelembung ini. Sedangkan dagingnya kita makan, di dalamnya ada biji. Nah, ini bijinya di dalam sini. Nah, untuk bisa mengembung ini harus terjadi peristiwa penyerbukan dan pembuahan. Ya, nanti akan dijelaskan apa itu penyerbukan, apa itu pembuahan. Ya, kepala putik ini untuk menangkap buluh serbuk sari atau butiran sari. Nanti benang sari mengeluarkan bola kecil atau tepung. Bola kecil tepung ini nanti akan dia sampai di kepala putik. Yang mengantarkan dari kepala benang sari ke putik siapa? Bisa melewati serangga. Maka tadi serangga diundang ke sini supaya membantu mengantarkan serbuk atau polen atau serbuk ini nyampe di kepala putik. Sampainya serbuk sari kepala putik disebut penyerbukan. Ada yang dibantu serangga, ada yang dibantu tiupan angin, ada yang dibantu hewan, ya, ada yang dibantu burung. Itu proses penyerbukannya. Kemudian habis penyerbukan teruskan dengan pembuahan. Nah, ini fungsi bagian-bagian bunga tadi sudah dijelaskan. Nah, ini alat kelamin betinanya. Yang disebut alat kelamin betinanya yang mana? Ini adalah alat kelamin betinanya. Di dalam bakal buah atau varium terdapat bakal biji. Dalam bakal biji itu ada selnya di sini, namanya sel kelamin betina atau sel telur. Sel telur. Dan ada sel endosperm. Ya, endosperm. Endosperm dan sel kelamin betina. Ini menunggu untuk didatangin oleh sel kelamin jantan. Nanti ada peristiwa pembuahan. Nah, kalau udah terjadi pembuahan, maka terbentuk buah. Nah, ini contohnya buah mangga, di dalamnya ada biji. Dalam biji ini ada embrio, ada bayi tumbuhan. Jadi tumbuhan itu punya anaknya di dalam biji ini. Nah, orang makan mangga yang dimakan adalah dagingnya, bijinya dibuang.
di tempat sampah yang sampai ke tanah yang subur kemudian berkecambah. Kecambah itu adalah anak tumbuhan dari tumbuhan mangga. Nah, penyerbukan dan penyembuhan. Penyerbukan itu apa? Nah, ini peristiwa sampainya serbuk sari ke kepala putik. Diteruskan dengan peristiwa pembuahan. Apa itu pembuahan? Yaitu meleburnya sel kelamin jantan yang dihasilkan oleh benang sari tadi akan melebur dengan sel telur yang ada di dalam bakal biji. Hasil leburannya namanya zigot. Zigot ini adalah calon anak tumbuhan dan endosperm. Jadi endosperm itu apa nanti sebut cadangan makanan. Nah, zigot ini di dalam biji dia tumbuh. Nah, untuk tumbuh perlu makan, maka makanannya dibikinkan hasil peleburan sel jantan dengan endosperm. Ini membuat makanan bagi si zigot ini. Ya. Setelah terjadi pembuahan, bakal buah menjadi buah yang dalamnya ada biji, dalamnya ada embrio anak tumbuhan. Jika biji tumbuh, keluarlah anak tumbuhan. Nah, ini peristiwa. Ini adalah alat kelamin jantannya yang namanya benang sari. Nah, ini alat kelamin jantan, yang ini adalah kelamin betinanya. Dari sini, yang kecil-kecil ini adalah alat kelamin jantannya, benang sari. Yang ini adalah putiknya, ini diperbesar, ini bakal buahnya, ini tangkai putiknya. Ini benang sari yang diperbesar. Nah, benang sari yang berbesar ini di dalamnya ada butiran-butiran. Butiran-butiran ini disebut dengan serbuk sari. Dalam serbuk sari ini ada sel jantan, dan sel inilah yang akan membelah menjadi sperma. Dan ini akan diterbangkan lepas dari kotak sari akan menuju ke kepala putik. Nah, ini serbuk sari yang sudah sampai di kepala putik. Peristiwa sampainya serbuk sari kepala putik disebut dengan penyerbukan. Nah, ini tadi kepala putik yang serbuk sari yang sampai kepala putik, maka dia akan berkecambah membentuk pipa. Pipanya ini semakin lama semakin panjang. Nah, ini pipanya. Pipa ini adalah hasil perkecambahan dari bulu serbuk sari, dari serbuk sari yang sampai kepala putik. Nah, ini pipanya. Dalam pipa ini ada selnya nanti membelah jadi dua, yang depan dan belakang namanya sel inti generatif 1 dan sel inti generatif 2, atau sperma 1, sperma 2. Dalam perjalanannya pipa ini terbentuklah sperma 1 dan sperma 2. Nah, ini bakal buah. Dalam bakal buah ini, dalam bakal buah ini akan ada sel-sel. Nah, selnya itu akan membelah dari 1 menjadi 2, 2 menjadi ini 6, 7, 8. Tapi ada sel-sel yang tidak berguna, dia akan mati, larut, hancur. Tinggallah beberapa sel saja, yaitu ini namanya yang warna merah, ini namanya sel telur. Sedangkan yang ini pinggir-pinggir namanya sel endosperm. Ya, sel endosperm. Stop dulu. Ya, endosperm. Nah, nanti pada pembuahannya, nah ini adalah tadi yang pipa ini. Pipanya ini panjang, menyalurkan sel jantan sperma, kemudian melebur dengan sel telur. Hasil peristiwa peleburannya disebut pembuahan. Apa itu pembuahan? Peristiwa peleburan antara sel sperma dengan sel telur yang terjadi di dalam bakal biji. Pembuahannya ada dua macam.
pertama membuahi telur menghasilkan sigut menjadi calon makhluk hidup baru. Yang kedua, dia akan membuahi endosperm ini menjadi cadangan makanan, menjadi zat makanan yang diperuntukkan bagi sigut calon makhluk hidup baru ini, sehingga dia tidak akan mati karena dikasih makanan dari peristiwa pembuahan sel jantan tadi dengan endosperm. Nah, hasilnya seperti ini. Ini adalah sigut embrio hasil peleburan sel jantan dan betina, dan ini adalah makanan untuk suplai bagi dia supaya tumbuh terus. Kalau ini bijinya dibuang di tempat yang subur, di tanaman atau tempat sampah yang ada airnya lembab, airnya cukup, maka dia akan tumbuh menjadi kecambah. Jadi kecambah itu adalah bayi tumbuhan yang sudah tumbuh. Gitulah. Selesai, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.